Halo teman-teman, selamat datang di channel Hayu Kak Jawa Barat. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil, adalah salah satu orang wali Songo, dan Sunan Gunung Jati dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Banduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran yang telah masuk Islam dengan berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana Tumenggung Cirebon pertama, ia dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Sosok Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah begitu dikenal oleh warga Cirebon karena merupakan salah satu tokoh wali Songo yang menjadi teladan hingga saat ini. Dia merupakan satu-satunya wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Barat yang lahir sekitar tahun 1450. Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Unur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubalik dan musyafir sangat besar dari Gujarat, India, yang sangat dikenal sebagai ulama besar di Hadramut, Yaman. Bahkan silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW melalui cucunya Imam Husain, sedangkan ibunya adalah Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja dari Nyai Subang Larang dan merupakan adik dari Kian Santang atau Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana. Sunan Gunung Jati meninggal dalam usia 120 tahun, di mana putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena meninggal terlebih dahulu, melainkan cicitnya lah yang memimpin Kesultanan Cirebon setelah wafatnya Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati karena dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Banyak cerita mengenai karomah Sunan Gunung Jati, sebagaimana diceritakan dalam Babat Tanah Sunda dan Babat Cirebon. Konon suatu ketika Syarif Hidayatullah hendak menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Baitullah. Dia dibekali oleh ibunya uang sejumlah 100 dirham. Di tengah perjalanan, dia dihadang sekelompok perampok. Tanpa basa-basi, semua uang pemberian ibunya sebanyak 100 dirham dia berikan kepada para penyamun tersebut. Para penyamun tidak merasa puas dengan tindakan Syarif Hidayatullah. Mereka menyangka bahwa dia membawa uang lebih dari sekedar yang diberikan. Mereka lalu terus memaksanya untuk memberikan harta yang dibawanya. Melihat hal tersebut, Syarif Hidayatullah malah tersenyum dan menyuruh mereka untuk melihat ke sebuah pohon. Ternyata pohon itu yang ditunjuk berubah menjadi emas. Akhirnya mereka masuk ke Islam dan menjadi murid dari Syarif Hidayatullah. Masih dalam buku yang sama disebutkan bahwa ketika berangkat ke Mesir ke tanah Jawa, Syarif Hidayatullah tidaklah menggunakan perahu, tetapi
dia justru berjalan di atas air laut. Dalam serat Walisana dengan langgam Durma diceritakan mengenai salah satu karoma Sunan Gunung Jati. Peristiwa itu terjadi saat peperangan antara pasukan Demak dengan para tentara Majapahit. Dalam peristiwa tersebut diceritakan bahwa Syarif Hidayatullah mengeluarkan surbanya dan setelah dikibaskan maka muncul bala tentara tikus yang tidak terbilang banyaknya menyerang bala tentara Majapahit sehingga mereka panik dan berantakan. Diceritakan juga dalam Babat Tanah Sunda dan Babat Cirebon bahwa suatu ketika Syarif Hidayatullah bertanya kepada Pangeran Kuningan tentang cara-cara mengislamkan raja-raja Pasundan. Pada waktu itu, Pangeran Kuningan menjawab bahwa dirinya memiliki suatu jimat yang dapat mendatangkan bala tentara yang banyak dengan cara mengumpulkan kerikil dan juga jamur merang yang ditetesi dengan jimat Cupu Tirta Bala. Setelah itu, tiba-tiba muncul bala tentara yang sangat banyak dan memenuhi alun-alun Cirebon. Peristiwa ini menimbulkan rasa kaget dan heboh di kalangan penduduk Cirebon. Lalu, Syarif Hidayatullah membacakan doa tolak bala. Tatkala selesai berdoa tersebut, maka bala tentara Pangeran Kuningan itu seketika hilang dan kembali ke asalnya. Selain itu, terdapat cerita mengenai karoma Sang Sunan saat dia pergi ke negeri Cina untuk menyebarkan agama Islam di wilayah yang bernama Nanking pada tahun 1479. Dalam upaya menyebarkan agama Islam, Syarif juga membuka pengobatan sehingga konon banyak rakyat Cina yang sakit disembuhkannya. Namanya makin terkenal hingga Kaisar Honggie dari dinasti Ming merasa terganggu karena orang asing lebih pandai dari rakyatnya. Lalu sang kaisar mengundang Syarif ke istananya. Maka dipanggillah Sunan Karingjuti menghadap untuk diuji kemampuannya. Kaisar lalu meminta agar putrinya Ong Tieng seolah-olah hamil dengan meletakkan bokor kuningan di perutnya hingga mirip orang yang sedang mengandung. Kemudian dia duduk berdampingan dengan saudarinya yang memang benar-benar sedang hamil 3 bulan. Syarif Hidayatullah disuruh menebak mana yang benar-benar hamil. Lalu Syarif Hidayatullah menunjuk Ong Tieng. Sang kaisar pun ketawa terkekeh-kekeh. Jawaban sang sunan adalah putri Ong Tieng sedang mengandung. Jelas saja kaisar mencemoohnya. Merasa berhasil membuktikan bahwa Sunan tidak sepandai seperti yang dikatakan orang lalu, Honggie mengusir Syarif pulang ke tanah Jawa. Namun kemudian nyatanya diketahui bahwa Ong Tieng memang hamil. Sang putri yang jatuh cinta kepada sang Sunan tak kuasa untuk menahan rindu, meminta izin untuk menyusul Sunan Gunung Jati yang kembali ke Cirebon. Kaisar mengizinkannya dan meminta pelautnya untuk mengantar putrinya ke Jawa. Sunan Gunung Jati akhirnya menikahi sang putri. Sayangnya, umur pernikahan tak lama. Ong Tieng meninggal pada usia yang masih sangat muda, yaitu 23 tahun. Dan letak dari makam Sunan Gunung Jati terletak di Bukit Gunung Sembung. Selain keluarga keraton, makam Sunan Gunung Jati hanya boleh dimasuki sebagai keturunannya, selain petugas harian yang merawat sebagai juru kuncinya. Para peziarah di makam Sunan Gunung Jati hanya diperkenankan sampai di batas pintu serambi muka yang pada waktu-waktu tertentu dibuka dan dijaga selama beberapa menit kalau ada yang ingin menerobos masuk. Dari pintu yang diberi nama Selamat Tangkep itu terlihat puluhan anak tangga menuju makam Sunan Gunung Jati. Khusus para pengunjung dan peziarah
hanya diperbolehkan sampai pada pintu kelima. Karena setelah pintu kelima itu hanya diperbolehkan untuk kalangan keturunan Sunan Gunung Jati. Bahkan di area makam Sunan Gunung Jati terdapat 9 pintu yang diyakini dijaga oleh sosok gaib. Kesembilan pintu itu yaitu yang pertama, pintu Gapura. Yang kedua, pintu Krapyak. Yang ketiga, pintu Pasujudan. Yang keempat, pintu Ratna Komala. Yang kelima, pintu Jinem. Yang keenam, pintu Rararoga. Yang ketujuh, pintu Kaca. Yang kedelapan, pintu Bacem. Yang kesembilan, pintu Teratai. Nah, itu dia sejarah singkat tentang kisah Sunan Gunung Jati dan misteri pintu 9 menuju makam Waliullah. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk selalu pantengin terus channel YouTube Hayu Kak Jawa Barat untuk dapatkan video terbaru. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.